Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pada pagi yang indah ini, kita bersatu hati untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas nafas kehidupan, hari baru, kesehatan, keluarga, dan teman-teman yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur masih bisa mengikuti PJJ dengan baik dan koneksi yang lancar. Tuhan, kami juga memohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik, dan mendengarkan firman Tuhan, serta dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Engkau baik, Kau selalu
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini. Tuhan, meskipun kegiatan ini harus kami lakukan secara virtual di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuji nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semoga Engkau memampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami dalam memahami firman-Mu. Dan firman-Mu akan selalu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, bacaan firman Tuhan diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat ke-18. Dan Filipi pasal 2 ayat 12 hingga ayat 18 ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dari yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Rasul Paulus mengatakan supaya saudara-saudaranya di Filipi senantiasa bersukacita ketika mengerjakan keselamatan? Karena ketika Rasul Paulus menulis nasihat surat Filipi ini, sesungguhnya Rasul Paulus sedang dipenjara. Tetapi Rasul Paulus tidak kecil hati. Sekalipun dia dipenjara, dia tetap mengingat saudara-saudaranya, jemaat di Filipi, dan dia mau menulis surat ketika ada seseorang yang membesuk dia dan menginginkan agar dia dapat bersaksi melalui suratnya kepada jemaat di Filipi. Nah, sama seperti Pak Pendeta. Ketika 2 hari yang lalu Pak Pendeta menerima pesan melalui telepon seluler Pak Pendeta, diminta untuk bersaksi, memberitakan firman kepada anak-anak SD Kristen Penabur Cipinang. Pak Pendeta dengan sukacita menyatakan, "Baik, aku mau, aku bersedia." Sekalipun saat ini kita sama-sama tahu, baik anak-anak, baik Pak Pendeta, baik Bapak Ibu guru, baik keluarga kita, semuanya sedang mengalami keterbatasan. Keterbatasan ruang gerak karena pandemi, karena virus corona. Kita tidak boleh bergerak bebas supaya kita tidak terpapar.
supaya kita tidak tertular, supaya kita tidak sakit. Tetapi keterbatasan kita bukan berarti sebuah siksaan bagi kita. Kita tetap bisa bersaksi, kita tetap bisa memberitakan firman Tuhan melalui setiap hal yang kita kerjakan. Kalau Pak Pendeta memberitakan firman Tuhan, kalau anak-anak tentu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sukacita, dan ketika belajar melakukan yang terbaik. Bapak Ibu guru juga mengajar dengan sungguh-sungguh, sekalipun pandemi, tapi Bapak Ibu guru tidak mau kalah oleh pandemi. Karena mereka dipanggil untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak supaya pintar, supaya besok hebat. Nah, karena itu Bapak Ibu guru mau memberikan yang terbaik. Bapak Ibu guru mau tetap bersuka cita dalam mengajar. Sekalipun kita mengalami perjumpaan lewat Zoom, lewat media elektronik, lewat jejaring, lewat online. Begitu juga dengan Paulus, sekalipun dia hanya berhubungan dengan jemaat Filipi hanya lewat surat, tetapi dia mau tetap mengerjakan kesaksiannya. Dia mau tetap bersuka cita ketika dia bersaksi. Karena Paulus tahu bahwa Allah lah yang sesungguhnya memintanya, memampukannya, dan berkarya di dalam keterbatasannya. Begitu juga dengan anak-anak. Allah lah yang mengetuk pintu hati anak-anak dan inisiatif anak-anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh sekalipun lewat media online. Allah lah yang mengetuk pintu hati dan juga perhatian Bapak Ibu guru untuk mengajar anak-anak supaya menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, yang tangguh, yang cerdas, dan kelak akan menjadi pemimpin, bukan hanya dalam kehidupan, tetapi juga di dalam iman. Dan ketika melakukan itu, Paulus menasihatkan, kita harus bekerja sama. Tidak boleh bersungut-sungut dan tidak boleh berbantah-bantahan. Begitu juga dengan Pak Pendeta. Ketika mengerjakan pemberitaan firman Tuhan ini, Pak Pendeta pun dibantu oleh istri Pak Pendeta, anak Pak Pendeta dalam menyiapkannya. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Ketika mau mengajar anak-anak, tentu Bapak Ibu guru dibantu dengan mempersiapkan bahan-bahannya, dengan berdiskusi dulu antara guru satu dengan yang lain bagaimana menyajikannya, supaya dalam kerjasama ini ada sukacita, ada kerjasama dan hasil yang baik yang dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Karena Paulus mengatakan, sebagai anak-anak Allah, kita harus bercahaya di antara orang lain. Nah, Pak Pendeta pun yakin, dengan belajar sungguh-sungguh, dengan melakukan yang terbaik dalam proses belajar ini, baik anak-anak, baik Bapak Ibu guru, dapat menjadi seperti bintang-bintang yang bersinar di tengah kegelapan malam. Nah, anak-anak, semuanya itu kita kerjakan dengan sambil berpegang pada firman Tuhan. Jadi, kita tetap sungguh-sungguh belajar, firman Tuhannya tidak boleh kita tinggalkan. Kita tetap bersaksi, tetapi iman kita tetap kita nyatakan di dalam kesaksian itu. Nah, karena itu jangan kecil hati dengan keterbatasan. Jangan kecil hati dengan pandemi. Jangan kecil hati sekalipun kita tidak bisa bertatap muka langsung dan kita hanya berjumpa lewat media dalam jejaring atau daring katanya, lewat online. Tetapi Tuhan menganugerahkan kita sukacita, sekalipun kita berjarak, tetapi kita tetap bisa belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan yang terbaik, untuk memberikan kesaksian yang terbaik, dan lewat kesaksian itu orang-orang akan melihat bahwa inilah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, orang-orang Kristen yang bersaksi, yang di dalam kehidupannya selalu menjadi contoh teladan, menjadi contoh sukacita, menjadi contoh ketekunan, dan menjadi contoh orang-orang yang berhasil. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita pada semangat yang tetap
berkobar-kobar. Kita tidak menjadi lemah. Kita tetap mencari upaya yang terbaik dalam menghadapi keterbatasan kita. Anak-anak, jangan lupa, libatkan Tuhan di dalam proses belajarmu. Jika ada yang tidak engkau ketahui, bertanyalah pada ibu guru dan bapak guru. Dan libatkan orang tua dalam proses belajar. Sehingga kelak kamu pun akan menjadi contoh teladan bagi teman-teman, bagi orang-orang di sekitarmu. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Baik dalam proses belajar, baik dalam proses kehidupan, baik dalam proses bergaul, bersosialisasi, dan tolonglah kami untuk boleh terus bercahaya melalui kegembiraan, semangat, sukacita kami, melalui harapan-harapan kami, dan melalui setiap kesempatan yang tidak kami sia-siakan untuk menjadi pribadi yang lebih maju dan berhasil. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua ingin mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami sampai sekarang ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang ada COVID-19. Kiranya Engkau memulihkan bangsa kami supaya kami semua dapat terhindar dari COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan para guru, orang tua, dan juga para kami Tuhan, sisa siswi. Kiranya Engkau memberkati kami semua supaya kami semua dapat terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua mohon Tuhan, tolong berkati kami Tuhan, tolong hindari kami dari COVID-19 ini supaya kami semua dapat mengikuti PJJ dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa untuk pengambilan nilai rapot Tuhan, tepatnya tanggal 26
Kiranya Engkau memberkati nilai-nilai yang kami dapat, dan mohon Tuhan memberikanlah nilai yang terbaik buat kita Tuhan. Sebelumnya tolong hapuskan dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak yang sengaja. Haleluya, amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkahku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku dan semerah dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku dan semerah dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami bisa menjalani firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami akan melanjuti kegiatan belajar kami melalui online. Berilah kami selalu semangat dalam belajar kami, dan kami dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan guru-guru kami. Ya Tuhan, berilah kami dan juga guru-guru kami kesehatan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah menerima firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Karena itu kita mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita mau terus bersaksi, sekalipun tantangan dan rintangan terus kita hadapi. Kita tidak mudah menyerah. Karena itu arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.